kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tekanan inflasi pada tahun ini dinilai semakin berat, menyusul konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Konflik ini menyebabkan harga komoditas dunia seperti energi dan bahan pangan meningkat. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, GA Diah Utari mengatakan kondisi inflasi yang tinggi telah terjadi di beberapa negara, baik maju maupun berkembang. Tekanan inflasi di negara maju mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga kebijakan yang pada gilirannya akan mengakibatkan aliran masuk modal asing ke negara emerging market termasuk Indonesia akan semakin terbatas. Hal ini dapat memberikan tekanan nilai tukar yang meningkatkan imported inflation. Diah Utari menyampaikan pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami pemulihan sejak triwulan 2 2021, termasuk Bali yang telah mencatat pertumbuhan positif sebesar 0,51% pada triwulan keempat 2021. Meski demikian, level pertumbuhan Bali masih lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya. Ia mengaku optimis perekonomian Bali ke depan akan semakin membaik. Hal ini disebabkan semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bali, seiring dengan beberapa kebijakan antara lain pelonggaran mobilitas masyarakat, pembukaan direct flight dari luar negeri, kebijakan pelonggaran PPLN atau pelaku perjalanan luar negeri, pelaksanaan beberapa event internasional, serta keberlanjutan beberapa proyek di Bali. Dia menambahkan, secara spasial pertumbuhan ekonomi di daerah ini disumbang oleh sektor Akmamin 20,12%, pertanian 15,25%, serta konstruksi 11,01%. Di samping itu, berdasarkan laporan akhir penelitian komoditas produk dan jasa unggulan atau KPJU Provinsi Bali 2021, diketahui bahwa UMKM potensial dapat dikembangkan di Gianyar, khususnya sektor peternakan seperti bebek, kambing, dan babi, serta pertanian, perkebunan seperti kelapa untuk memenuhi kecukupan bahan pokok internal Gianyar. Berdasarkan data inflasi Bali pada Maret 2022 adalah sebesar 2,4% YoY, meskipun relatif rendah, dia memperingatkan hingga Minggu kedua April 2022 telah terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas di Gianyar, seperti minyak goreng, daging sapi khas luar, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang putih, serta gula pasir. Wakil Bupati Gianyar Ana Agung Gede Mayun menyatakan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Gianyar antaranya masih tingginya ketergantungan bahan pangan dari luar daerah, infrastruktur dan distribusi pangan yang masih belum optimal, dan produksi pangan yang rentan dengan gangguan eksternal. TPID Kabupaten Gianyar diharapkan meningkatkan koordinasi dan peran serta masing-masing dalam upaya menjaga harga dan ketersediaan bahan pokok. Menyusun program inovasi untuk dapat menjaga stabilitas harga dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta digitalisasi dalam pengelolaan UMKM. Pembangunan sistem digitalisasi untuk memantau ketersediaan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, OPD terkait perlu lebih memperhatikan kembali waktu pelaksanaan update terhadap data masing-masing dan anggota TPID Kabupaten Gianyar untuk menindaklanjuti arahan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh BI. Suardike Bisnis Bali,